Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Berilah kami telinga seorang murid dan hati yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga berakar kuat dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu lah sumber kekuatan bagi hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah menangis bersama sahabat. Bacaan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Melihatnya menangis, saya menghampirinya, memeluknya, dan kami menangis bersama. Malam itu, ayah dari sahabat kami meninggal dunia karena mengalami kecelakaan saat pulang dari luar kota. Saya sudah mengalami rasanya kehilangan saat ayah dan ibu saya meninggal dunia. Karena itu, saat saya melihat seseorang menangis saat ditinggal pergi orang yang dikasihinya, saya tahu rasanya dan hati saya langsung tergerak oleh belas kasihan. Kata dalam bahasa Yunani untuk menunjukkan belas kasihan yang ada dalam ayat Alkitab adalah splachnisomat, yang secara harfiah berarti merasakannya dengan segenap hati. Kata ini memberi kesan merasakan penderitaan orang lain seakan kita sendiri yang mengalaminya. Agar jemaat Roma mengerti bagaimana hidup dalam kasih, Paulus memberikan beberapa nasihat kepada mereka. Kasih itu hendaknya jangan pura-pura, ayat 9. Saling mendahului dalam memberi hormat, ayat 10. Sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa, ayat 12. Dan beberapa bentuk tindakan hidup dalam kasih. Orang bisa merasakan kasih kita kepada mereka saat kita melakukan tindakan yang tepat sesuai kebutuhan kasih mereka. Kalau mereka butuh pelukan, peluklah mereka. Kalau mereka sedang bersukacita, bersukacitalah bersama mereka.
Kalau mereka butuh tumpangan, berilah tumpangan. Kalau mereka haus dan lapar, berilah mereka makanan. Belas kasihan membuka pintu bagi perubahan yang nyata. Supaya tindakan dan perkataan kita menjadi berarti bagi seseorang, maka terlebih dahulu kita perlu memastikan diri kita benar-benar mengasihi mereka. Apakah saat ini saya sudah hidup di dalam kasih? Kasih memperlihatkan sikap yang melebihi kata-kata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kasihlah yang harus kami lakukan kepada sesama, sama seperti Engkau mengasihi kami. Mampukan kami semua untuk mempraktekkan kasih dalam hidup kami sehari-hari. Berilah kami hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, dan kami mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.